Saya menangis di dalam pesawat. Bukan karena lelah, bukan karena usia, dan bukan karena perjalanan panjang. Saya menangis karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya sadar bahwa saya, seorang guru dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, telah keliru menilai sebuah negara tanpa pernah benar-benar mengenalnya. Namanya Indonesia. 1 minggu berada di sana cukup untuk meruntuhkan keyakinan yang saya bangun selama puluhan tahun. Bukan keyakinan sembarangan, melainkan keyakinan seorang pendidik yang selama ini merasa paham bagaimana dunia pendidikan bekerja. Dan semuanya bermula dari satu pengumuman yang sejak awal tidak saya sambut dengan antusias. Saya datang lebih awal ke aula pertemuan itu. Kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan. Duduk rapi, punggung tegak, tangan bertumpu di atas lutut. Aula besar perlahan terisi. Ratusan guru dari berbagai daerah berkumpul dengan wajah yang hampir seragam, tegang, berharap, dan menunggu. Ini adalah pertemuan tahunan Konfederasi Praktisi Pendidikan Nasional, satu agenda yang selalu menjadi puncaknya, pengumuman survei pendidikan luar negeri. Selama lebih dari 30 tahun mengajar, saya tidak pernah terpilih. Saya sudah terlalu terbiasa dengan kenyataan itu, sampai nyaris tidak berharap lagi. Namun entah mengapa, hari itu berbeda. Jantung saya berdetak lebih cepat. Bukan karena yakin akan terpilih, melainkan karena ada perasaan aneh yang sulit saya jelaskan. Seperti menunggu sesuatu yang belum tentu saya inginkan. Lampu aula diredupkan. Suara obrolan menghilang. Layar besar di depan ruangan menyala perlahan. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Saya berkata pada diri sendiri agar tidak berekspektasi. Nama negara tujuan akan segera muncul. Dalam benak saya ada gambaran negara-negara yang selama ini saya sebut di dalam kelas. Negara yang selalu dianggap sebagai acuan pendidikan dunia. Tempat-tempat yang menurut saya pantas menjadi tujuan survei. Lalu tulisan itu muncul, Jakarta, Indonesia. Saya menatap layar tanpa berkedip. Ruangan mendadak sunyi. Bukan sunyi karena kagum, melainkan sunyi yang berat. Saya bisa merasakannya, bahkan tanpa menoleh ke sekitar. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada reaksi spontan. Dan jujur saja, saya memahami perasaan itu. Indonesia tidak pernah masuk dalam daftar ekspektasi saya. Yang saya ketahui tentang negara itu sangat sedikit. Terlalu sedikit untuk disebut sebagai tujuan pembelajaran pendidikan tingkat dunia. Di kepala saja Indonesia lebih identik dengan pariwisata, makanan, dan kehangatan tropis. Bukan sistem pendidikan yang bisa dijadikan rujukan. Saya tetap duduk di tempat, berusaha menerima keputusan itu secara profesional. Ini adalah kesempatan survei luar negeri pertama saya sepanjang karier. Seharusnya saya bersyukur. Namun perasaan yang muncul justru sebaliknya. Bukan kegembiraan, bukan rasa bangga. Yang ada hanyalah keraguan yang perlahan menguat. Apakah perjalanan ini akan bermakna? Ataukah hanya akan menjadi 1 minggu yang berlalu tanpa meninggalkan apapun? Saat acara berakhir dan lampu kembali menyala, saya berdiri bersama yang lain. Langkah kaki saya terasa lebih berat dari biasanya. Saya tidak marah, tidak pula kecewa secara terbuka. Tapi di dalam hati, saya sudah menetapkan satu sikap. Saya akan berangkat tanpa harapan. Dan saat itu, saya sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan kecil di dalam kepala saya, inilah yang kelak akan runtuh paling keras. Begitu pengumuman itu selesai, tidak ada yang bertepuk tangan. Saya langsung menyadarinya. Biasanya, dalam pertemuan seperti ini, selalu ada reaksi, sekecil apapun, tepukan sopan, senyum tipis, atau setidaknya, suara kursi yang bergeser tergesa. Namun kali ini, tidak. Aula besar itu seperti kehilangan denyut nadi. Udara terasa berat, seolah setiap orang sedang menelan kekecewaan mereka masing-masing. Saya tetap berdiri di tempat, memperhatikan sekitar tanpa banner-banner menoleh. Saya bisa merasakan ekspresi orang-orang di sekeliling saya tanpa harus melihat wajah mereka. Ada helaan napas panjang, ada bahu yang jatuh pelan, ada kepala yang langsung menunduk. Dan sekali lagi, saya mengerti semuanya. Indonesia bukan tujuan yang kami bayangkan. Bukan negara yang selama ini kami jadikan simbol kemajuan pendidikan. Bukan pula tempat yang sering disebut dalam jurnal, seminar internasional, atau diskusi serius antar pendidik senior. Dalam kepala kami, dunia pendidikan global punya peta yang jelas. Ada pusat-pusatnya, ada negara rujukannya. Dan Indonesia tidak pernah berada di titik pusat itu. Saat kami mulai berjalan keluar aula,
langkah kaki terasa lebih lambat dari biasanya. Lorong panjang yang biasanya ramai dengan diskusi justru dipenuhi keheningan. Tidak ada yang membicarakan rencana perjalanan. Tidak ada yang membayangkan sekolah yang akan dikunjungi. Seolah-olah perjalanan ini sudah kehilangan makna bahkan sebelum dimulai. Saya berjalan di antara rekan-rekan yang sudah saya kenal selama bertahun-tahun. Kami tidak saling berbicara, tapi sorot mata kami saling mengerti. Ini bukan kekecewaan individu. Ini kekecewaan kolektif yang tidak pernah diucapkan. Di dalam diri saya, konflik mulai membesar. Sebagian dari diri saya ingin menerima keputusan ini apa adanya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan pertama saya untuk survei ke luar negeri. Usia saya tidak muda lagi. Seharusnya saya bersyukur, apapun tujuannya. Namun bagian lain dari diri saya menolak keras. Saya merasa waktu saya terlalu berharga untuk perjalanan yang tidak jelas arahnya. Saya telah menghabiskan hidup mengajar, meneliti, mengevaluasi sistem pendidikan. Saya tidak ingin 1 minggu perjalanan dihabiskan untuk kunjungan seremonial yang hasilnya sudah bisa ditebak. Di perjalanan pulang, suasana semakin menekan. Di kereta cepat, hampir tidak ada percakapan. Semua orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Saya duduk memandang keluar jendela, melihat kota Beijing bergerak mundur dengan kecepatan tinggi. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri dengan jujur, apakah saya kecewa karena Indonesia dianggap tidak maju? Ataukah karena saya takut pandangan saya sendiri akan diuji? Pertanyaan itu tidak nyaman. Saya tidak langsung menjawabnya. Saya terlalu terbiasa berada di posisi yakin. Terlalu lama menjadi orang yang menjelaskan, bukan orang yang belajar dari awal. Sesampainya di rumah, rasa ganjil itu tidak menghilang. Bahkan, semakin jelas ketika saya menceritakan hasil pertemuan kepada suami saya. Yang muncul bukanlah antusiasme atau kecemasan, melainkan kebingungan yang datar. Indonesia terdengar jauh, asing, dan tidak menjanjikan sesuatu yang besar. Percakapan itu berakhir cepat. Tidak ada diskusi panjang, tidak ada dorongan atau larangan. Seolah-olah perjalanan ini sudah disepakati sebagai kewajiban belaka. Malam itu, saya tidak bisa langsung tidur. Saya berbaring menatap langit-langit, memikirkan satu hal yang terus mengganggu pikiran saya. Selama ini saya selalu mengajarkan murid-murid saya untuk tidak menilai sebelum memahami. Tetapi saya sendiri telah menilai Indonesia bahkan sebelum banner-banner mengenalnya. Namun, alih-alih membuka rasa ingin tahu, saya justru menenangkan diri dengan pemikiran yang lebih aman. Perjalanan ini hanya 1 minggu. 1 minggu tidak akan mengubah apapun. Saya tidak tahu bahwa keyakinan itulah yang akan runtuh lebih dulu. Saya selalu percaya bahwa pengalaman adalah bukti. 30 tahun berdiri di depan kelas membuat saya yakin bahwa saya memahami pola besar dunia pendidikan. Negara maju melahirkan sistem matang. Negara berkembang mengejar dengan tertatih. Logika itu terasa rapi, masuk akal, dan selama ini tidak pernah saya ragukan. Sampai nama Indonesia muncul di layar, sejak hari itu ada sesuatu yang tidak beres di dalam kepala saya. Bukan karena kecewa semata, melainkan karena keyakinan lama saya tiba-tiba terasa terlalu mudah, terlalu nyaman, terlalu jarang diuji. Saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun, saya menyebut negara-negara yang sama ketika berbicara tentang standar pendidikan global. Saya mengutip jurnal dari tempat yang sama, mengagungkan sistem yang sama, dan menutup pembahasan ketika pembicaraan keluar dari peta lama itu. Indonesia tidak pernah saya pertimbangkan, bahkan sebagai kemungkinan. Dan ironisnya, saya tidak pernah merasa bersalah tentang hal itu. Di ruang guru, suasana pengumuman terasa datar. Tidak ada diskusi, tidak ada protes. Semua tampak sepakat dalam diam. Indonesia bukan sesuatu yang layak diperjuangkan. Dan saya, tanpa sadar, ikut berada di barisan itu. Saya bertanya pada diri sendiri, sejak kapan saya berhenti merasa penasaran? Dulu, di awal karier, saya berani mengakui ketidaktahuan. Saya membaca apapun yang saya temukan, mendengarkan siapapun yang memiliki sudut pandang berbeda. Namun seiring waktu, rasa ingin tahu itu pelan-pelan berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan, jika tidak dijaga, berubah menjadi prasangka. Saya tidak membenci Indonesia, saya hanya menganggapnya tidak relevan. Dan justru itulah bentuk prasangka paling berbahaya, yang terlihat rasional. Beberapa hari kemudian, saya mencoba mencari informasi. Saya membuka laptop, mengetik kata kunci tentang pendidikan Indonesia. Hasil pencarian muncul cepat, terlalu cepat.
artikel, laporan, angka-angka. Namun sebelum benar-benar membaca, saya menutupnya kembali. Ada dorongan aneh untuk mundur. Saya takut menemukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang selama ini saya yakini. Karena jika itu terjadi, maka saya harus mengakui bahwa selama ini saya telah terlalu percaya diri pada peta lama dunia pendidikan. Sebagai guru senior, identitas saya dibangun di atas pengalaman. Mengakui kesalahan cara pandang berarti menggoyahkan fondasi itu. Dan itu bukan hal mudah. Malam-malam saya menjadi lebih panjang. Saya sering terbangun memikirkan perjalanan yang akan datang, bukan tentang penerbangan atau hotel, melainkan tentang kemungkinan bahwa saya akan dipaksa belajar lagi, bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai murid. Dan saya belum siap untuk itu. Namun di balik semua penolakan batin itu, ada satu hal yang tidak bisa saya sangkal. Perjalanan ini sudah ditetapkan. Tidak ada jalan mundur. Saya akan berangkat ke Indonesia dengan pikiran yang setengah tertutup, dan sikap yang setengah menolak. Tanpa saya sadari, justru sikap itulah yang sedang bersiap diuji. Karena jika Indonesia memang tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, maka saya akan kembali dengan pembenaran. Tetapi jika ternyata sebaliknya, maka saya harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih sulit, bahwa saya telah salah menilai. Dan itulah konflik yang sesungguhnya mulai tumbuh di dalam diri saya. Saya pulang dengan membawa keyakinan yang saya anggap matang, padahal sebenarnya rapuh. Di perjalanan kembali ke rumah, saya duduk menatap keluar jendela kendaraan, membiarkan pemandangan kota berganti tanpa benar-benar saya perhatikan. Tubuh saya bergerak, tetapi pikiran saya tertinggal di aula pertemuan itu, pada layar besar. Pada satu kata yang sejak saat itu menempel di kepala saya tanpa izin, Indonesia. Saya mencoba menata ulang logika saya sendiri. Saya mengatakan pada diri saya bahwa semua ini hanyalah urusan profesional. Survei pendidikan adalah bagian dari sistem, bukan soal preferensi pribadi. Apapun tujuannya, saya hanya perlu menjalankannya dengan baik, mencatat seperlunya, lalu kembali. Saya meyakinkan diri bahwa saya sudah cukup berpengalaman untuk tidak terpengaruh oleh satu perjalanan singkat. 30 tahun mengajar bukan waktu yang singkat. Saya sudah melihat banyak tren datang dan pergi. Banyak jargon baru yang terdengar mengesankan, tetapi hilang tanpa bekas. Dalam keyakinan itu, saya merasa aman. Sesampainya di rumah, suasana terasa biasa saja. Tidak ada perasaan istimewa, tidak ada antusiasme. Saya meletakkan tas, mengganti pakaian, lalu duduk dengan rutinitas yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Kehidupan berjalan normal, seolah-olah tidak ada perjalanan besar yang menanti. Namun, malam hari selalu lebih jujur. Saat lampu kamar dipadamkan dan suara sekitar mereda, pikiran saya kembali berputar. Saya teringat wajah-wajah di ala ekspresi kecewa yang tidak pernah diucapkan, dan keheningan yang terasa terlalu padat untuk diabaikan. Saya menyadari bahwa apa yang kami rasakan bukan sekadar kecewa, melainkan rasa kehilangan arah. Kami merasa dunia pendidikan seharusnya bergerak sesuai peta lama. Ketika peta itu berubah, reaksi pertama kami adalah menolak, bukan memahami. Saya memejamkan mata dan bertanya pada diri sendiri, sejak kapan saya lebih memilih kenyamanan daripada kejujuran intelektual? Saya tidak langsung menjawab. Sebagai guru senior, saya terbiasa memiliki jawaban. Namun untuk pertanyaan ini, saya justru memilih menghindar. Saya membungkus keraguan saya dengan alasan yang terdengar rasional. Usia, waktu, efisiensi. Perjalanan ini, saya pikir, hanyalah kewajiban administratif. Saya akan datang, melihat, lalu pergi tanpa perlu melibatkan perasaan, tanpa perlu mengubah apapun di dalam diri saya. Keyakinan itu terasa kuat, dan justru disitulah letak kesalahannya. Beberapa hari kemudian, dokumen resmi mulai berdatangan. Jadwal, daftar nama peserta, gambaran umum kunjungan. Saya membacanya sekilas, tanpa benar-benar menyerap isinya. Saya tidak mencari detail. Saya tidak menandai bagian penting. Seolah-olah, semakin sedikit saya tahu, semakin aman posisi saya. Saya tidak menyadari bahwa sikap defensif itu adalah tanda pertama bahwa keyakinan saya sedang goyah. Di satu sisi, saya ingin perjalanan ini segera selesai. Di sisi lain, ada bagian kecil dalam diri saya yang diam-diam ingin membuktikan bahwa semua keraguan saya memang benar. Saya tertidur dengan perasaan itu. Tanpa sadar, saya membawa pulang satu hal yang paling berbahaya. Keyakinan
bahwa saya tidak akan berubah. Dan justru keyakinan itulah yang akan hancur lebih dulu. Dokumen itu datang tanpa suara, tanpa seremoni, dan tanpa peringatan emosional apapun. Sebuah berkas tebal dikirimkan secara resmi oleh kementerian, sampulnya sederhana, judulnya formal, dan isinya terlihat seperti laporan teknis yang sudah bisa saya tebak. Biasanya, dokumen semacam ini hanya berisi rangkuman kebijakan, daftar kunjungan, dan bahasa administratif yang kering. Saya membukanya dengan sikap setengah acuh. Beberapa halaman pertama tidak banyak berubah dari dugaan saya. Penjelasan umum, latar belakang kerjasama, kerangka survei. Saya membaca cepat, hampir tanpa berhenti. Tidak ada yang menggugah, tidak ada yang membuat saya berhenti lama. Namun ketika saya masuk ke bagian berikutnya, kecepatan membaca saya melambat. Bukan karena bahasanya rumit, melainkan karena isinya tidak sesuai dengan bayangan saya. Saya membaca tentang infrastruktur pendidikan digital yang diterapkan secara nasional, tentang konektivitas internet di sekolah-sekolah, tentang pemanfaatan perangkat pembelajaran individual untuk siswa. Angka-angkanya jelas, jangkauannya luas, penjelasannya terlalu rapi untuk dianggap klaim kosong. Saya berhenti sejenak. Sebagai guru, saya sudah terlalu sering membaca laporan yang terdengar indah di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan. Namun kali ini berbeda. Ada detail-detail kecil yang sulit dipalsukan. Mekanisme, alur kerja, hingga evaluasi berkala. Saya melanjutkan membaca, kali ini lebih pelan. Halaman demi halaman mulai mengganggu ketenangan saya. Bukan karena saya langsung percaya, tetapi karena saya tidak bisa dengan mudah menolaknya. Terlalu banyak hal yang terdengar masuk akal. Terlalu banyak bagian yang selaras dengan arah pendidikan modern yang selama ini saya ajarkan. Namun, belum sepenuhnya saya lihat terwujud di banyak tempat. Ada bagian tentang pengurangan beban administrasi guru, tentang sistem digital yang dirancang agar pendidik bisa fokus mengajar, bukan mengurus tumpukan kertas. Ada pula penjelasan tentang pelatihan berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban formal, tetapi program yang terintegrasi dengan praktik mengajar sehari-hari. Saya menutup dokumen itu perlahan. Ada rasa tidak nyaman yang muncul, seperti ketika seseorang menyadari bahwa dinding pertahanannya mulai retak dari dalam. Saya tidak langsung berubah pikiran. Tidak, tetapi untuk pertama kalinya sejak pengumuman itu, saya tidak lagi sepenuhnya yakin pada penilaian awal saya. Saya mencoba bersikap objektif. Angka di atas kertas bisa saja dilebih-lebihkan. Laporan bisa disusun untuk kepentingan tertentu. Saya mengingatkan diri saya untuk tidak terbawa suasana. Namun, satu hal tidak bisa saya sangkal. Jika semua ini benar, maka Indonesia tidak sedang mengejar ketertinggalan, melainkan sedang bergerak dengan arah yang sangat jelas. Malam itu, saya kembali membuka dokumen tersebut. Kali ini bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai seseorang yang mulai merasa terganggu oleh rasa ingin tahu. Saya membaca ulang bagian-bagian yang tadi saya lewati cepat. Saya menandai beberapa halaman. Saya berhenti lebih lama dari yang saya rencanakan. Dan di sanalah, saya menyadari sesuatu yang penting. Pertahanan saya mulai melemah, bukan karena saya terkesan, tetapi karena saya tidak lagi bisa bersikap meremehkan. Perjalanan ini mungkin tidak sesederhana yang saya bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, saya mulai bertanya. Bukan untuk menolak, melainkan untuk memahami. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Saya sudah menyelesaikan semua persiapan sejak sore. Koper tertutup rapi di sudut kamar, paspor dan dokumen perjalanan tersusun di atas meja. Tidak ada yang tertinggal, semuanya teratur. Justru keteraturan itulah yang membuat pikiran saya gelisah. Saya duduk di tepi tempat tidur, memandangi koper itu lama sekali. Biasanya, sebelum bepergian, ada rasa ringan, entah antusiasme, atau sekadar keinginan keluar dari rutinitas. Namun kali ini, perasaan itu tidak muncul. Yang ada hanyalah kewaspadaan yang aneh. Seperti berdiri di depan pintu yang tidak saya yakini ingin saya buka. Dokumen tebal dari kementerian kembali terlintas di kepala saya. Angka-angka, diagram, dan penjelasan teknis itu belum sepenuhnya saya percaya. Tetapi mereka cukup untuk merusak kenyamanan prasangka lama saya. Saya menyadari bahwa malam ini bukan tentang Indonesia. Ini tentang saya. Tentang bagaimana saya memandang dunia setelah puluhan tahun merasa yakin telah memahami pola besarnya. Tentang kemungkinan bahwa ada sistem lain yang tumbuh di luar peta yang selama ini saya pegang erat. Saya berbaring, menatap langit-langit kamar yang sudah sangat akrab. Di ruangan ini, saya telah mempersiapkan ratusan materi ajar, menyusun silabus, dan menilai ribuan lembar tugas. Di ruangan ini pula,
Saya selalu merasa berada di posisi yang paling aman, sebagai orang yang menjelaskan, bukan orang yang bertanya. Namun malam ini, peran itu terasa bergeser. Saya mulai menyadari bahwa perjalanan ini akan menempatkan saya di posisi yang tidak nyaman, sebagai pengamat yang mungkin harus mengakui keterbatasannya sendiri. Dan bagi seorang guru senior, ketidaknyamanan seperti itu terasa jauh lebih berat daripada kelelahan fisik. Saya mencoba memejamkan mata, tetapi pikiran saya terus bergerak. Saya membayangkan seperti apa Indonesia itu sebenarnya. Bukan gambaran lama yang samar, melainkan kemungkinan baru yang mulai terbentuk. Sekolah-sekolah, ruang kelas, sistem yang mungkin berbeda dari dugaan saya. Saya segera menahan diri. Saya tidak ingin berharap. Saya tidak ingin kecewa. Saya memilih sikap netral. Atau setidaknya, itulah yang saya katakan pada diri sendiri. Perjalanan ini akan saya jalani dengan kepala dingin. Saya akan melihat, mencatat, lalu kembali. Namun jauh di dalam, ada perasaan kecil yang sulit saya singkirkan. Bukan optimisme, melainkan kesiapan samar untuk menerima kejutan. Jam dinding terus bergerak. Tengah malam terlewati tanpa saya sadari. Di luar, kota sudah benar-benar sunyi. Saya bangkit sebentar, meneguk air, lalu kembali duduk. Dalam keheningan itu, saya akhirnya mengakui satu hal pada diri saya sendiri. Saya tidak tahu apa yang akan saya temui di Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahan-tahan mengajar, ketidaktahuan itu tidak sepenuhnya menakutkan. Ia terasa seperti pintu sempit yang perlahan terbuka. Saya mematikan lampu dan berbaring kembali. Besok pagi, saya akan berangkat dengan koper yang sudah siap dan keyakinan yang tidak lagi utuh. Pagi itu, bandara sudah ramai bahkan sebelum matahari benar-benar terbit. Saya tiba lebih awal, menyeret koper di antara arus manusia yang bergerak cepat namun teratur. Papan keberangkatan menyala terang. Deretan jadwal penerbangan terlihat seperti barisan angka yang tidak pernah tidur. Di salah satu sudut bandara, ratusan guru mulai berkumpul, jumlah yang tidak biasa untuk satu tujuan yang sama. 300 orang. Angka itu terasa besar ketika saya berdiri di tengah mereka. Wajah-wajah dari berbagai provinsi bercampur menjadi satu. Ada yang tampak lelah sejak awal, ada yang berusaha terlihat biasa saja. Ada pula yang menatap kosong ke depan, seolah ingin menyelesaikan perjalanan ini secepat mungkin. Saya mengantre untuk check-in. Antrian itu panjang, berkelok, dan bergerak perlahan. Di depan dan di belakang saya, para guru berdiri dalam diam. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada candaan kecil yang biasanya muncul sebelum perjalanan jauh. Semua tampak menjalankan tugas, bukan memulai petualangan. Saya ikut terjebak dalam suasana itu. Koper terasa lebih berat dari biasanya, meski isinya tidak berbeda. Mungkin bukan berat koper yang saya rasakan, melainkan beban pikiran yang saya bawa sejak pengumuman itu. Indonesia masih terasa seperti tanda tanya besar yang belum saya siap hadapi. Sesekali, saya melirik sekeliling. Wajah-wajah di sekitar saya mencerminkan perasaan yang sama, keraguan yang disimpan rapi. Tidak ada yang membicarakan apa yang akan kami pelajari. Tidak ada yang bertanya sekolah seperti apa yang akan kami kunjungi. Semua seolah sepakat untuk menunda rasa ingin tahu. Setelah proses check-in selesai, saya duduk di area tunggu dengan secangkir minuman hangat di tangan. Di luar jendela besar, pesawat-pesawat berjajar di landasan, siap membawa penumpangnya ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya akan membawa kami ke Indonesia. Saya menatap pesawat itu lama sekali. Jarak geografisnya tidak terlalu jauh, tetapi jarak di kepala saya terasa panjang. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa perjalanan ini tidak perlu berarti apa-apa. Saya hanya perlu hadir, mengamati, lalu pulang. Namun ketika panggilan keberangkatan terdengar, perasaan saya berubah tipis. Hampir tak terasa. Ada sensasi yang sulit dijelaskan, percampuran antara kewajiban dan rasa penasaran yang belum berani saya akui. Saya berjalan menyusuri Garbarata, mengikuti arus manusia yang bergerak pelan menuju pesawat. Langkah kaki saya terasa mekanis. Saya menyapa beberapa wajah yang saya kenal dengan anggukan singkat. Tidak ada yang terlihat banner-banner bersemangat. Saat saya menemukan kursi saya dan mengencangkan sabuk pengaman, saya menarik napas panjang. Di sekeliling saya, para guru mulai menata barang bawaan. Sebagian memejamkan mata, sebagian lagi menatap layar di depan kursi tanpa ekspresi. Pesawat mulai bergerak perlahan meninggalkan gerbang. Saya memandang keluar jendela.
Bangunan bandara yang saya kenal perlahan menjauh. Tanpa disadari, saya sedang meninggalkan bukan hanya kota, tetapi juga keyakinan lama yang selama ini saya bawa. Ketika roda pesawat akhirnya terangkat dari landasan, tubuh saya terdorong ke belakang. Saya menutup mata sejenak. Perjalanan ini telah dimulai, dan meskipun saya masih belum tahu apa yang akan saya temui di sana, saya mulai merasakan satu hal yang pasti. Saya tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Di Ketingjan, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Setelah tanda sabuk pengaman dimatikan, kabin pesawat perlahan menemukan ritmenya sendiri. Suara mesin menjadi latar yang konstan, seperti dengung panjang yang menenangkan, sekaligus mengingatkan bahwa kami sedang bergerak menjauh dari sesuatu yang sudah kami kenal. Saya duduk tegak, menatap keluar jendela. Awan membentuk lapisan putih yang tidak berujung. Daratan, di bawahnya, telah lama menghilang. Perjalanan ini kini tidak bisa dihentikan, dan pikiran saya, mau tidak mau, harus ikut bergerak. Pengumuman pramugari terdengar bergantian dalam beberapa bahasa. Ketika bahasa Indonesia terdengar untuk pertama kalinya, saya menangkap nada yang berbeda. Lebih lembut, lebih tenang, bukan aksen yang kaku, bukan pula nada yang tergesa. Hanya pengumuman sederhana, namun entah mengapa meninggalkan kesan yang bersih. Saya mencatatnya tanpa sadar. Tak lama kemudian, makanan disajikan. Kotak makan diletakkan rapi di meja lipat. Tidak ada yang istimewa dari tampilannya pada pandangan pertama. Saya membukanya dengan gerakan biasa, tanpa ekspektasi apapun. Namun pandangan saya berhenti lebih lama dari yang saya kira. Susunannya rapi. Warna makanannya segar, tidak berantakan, tidak asal-asalan. Saya menghirup aromanya pelan, lalu mencicipi satu suap. Rasanya mengejutkan. Bukan karena mewah, tetapi karena seimbang. Tidak berlebihan, tidak asal kuat. Ada perhatian di sana. Perhatian pada detail kecil yang sering dianggap remeh. Saya berhenti sejenak sebelum menyuap lagi. Makanan pesawat biasanya hanya pengisi waktu. Sesuatu yang dimakan sambil lalu, tanpa banner-banner diingat. Namun, kali ini berbeda. Bukan makanannya yang mengubah pikiran saya, melainkan fakta bahwa saya terkejut oleh hal sekecil ini. Saya menyadari sesuatu yang membuat saya tidak nyaman. Saya datang dengan harapan rendah, sampai-sampai detail yang pantas dianggap wajar, terasa seperti kejutan. Saya menoleh sekilas ke sekitar. Beberapa rekan saya terlihat mulai makan dengan lebih serius. Wajah-wajah yang sejak tadi datar, kini sedikit berubah. Tidak ada komentar, tidak ada pujian terbuka. Namun bahasa tubuh tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Perubahan kecil sedang terjadi. Saya kembali menatap jendela. Awan masih membentang luas. Perjalanan ini masih panjang. Tetapi di dalam kepala saya, sesuatu mulai bergeser perlahan. Bukan keyakinan besar, bukan kesimpulan akhir, hanya retakan tipis pada dinding prasangka yang selama ini terasa kokoh. Saya mengingat dokumen tebal yang saya baca beberapa hari lalu. Angka-angka yang mengganggu kenyamanan saya. Kini, di udara, gangguan itu menemukan bentuknya dalam detail nyata. Hal kecil, tetapi konsisten. Saya menyandarkan punggung ke kursi, memejamkan mata sebentar. Untuk pertama kalinya sejak berangkat, saya berhenti menolak. Saya membiarkan diri saya sekadar mengamati, tanpa niat membenarkan atau menyanggah apapun. Ketika pesawat mulai menurunkan ketinggian beberapa waktu kemudian, saya membuka mata lagi. Ada getaran halus di tubuh pesawat, tanda bahwa kami sudah mendekati tujuan. Indonesia bukan lagi sekadar nama di layar. Ia mulai hadir sebagai pengalaman, pelan, sederhana, dan diam-diam efektif. Dan saya mulai bertanya pada diri sendiri, jika hal sekecil ini saja mampu mengubah kesan awal saya, apalagi yang sedang menunggu di darat? Begitu roda pesawat menyentuh landasan, saya merasakan hentakan ringan yang menarik tubuh saya ke depan. Suara gesekan ban dengan aspal terdengar jelas, diikuti perlambatan yang halus. Di titik itulah saya sadar, perjalanan ini telah benar-benar memasuki fase yang tidak bisa ditarik kembali. Saya membuka mata dan menatap keluar jendela. Yang saya lihat bukanlah gambaran bandara kecil di negara tropis yang selama ini tanpa sadar saya bayangkan. Di depan saya terbentang landasan luas dengan struktur modern yang memanjang jauh. Bangunannya besar, bersih, dan tertata. Cahaya matahari memantul dari permukaan kaca dan baja dengan cara yang terasa. Percaya diri, pesawat melaju perlahan menuju terminal. Semakin dekat, semakin jelas bahwa tempat ini dibangun bukan untuk sekadar memenuhi fungsi,
tetapi untuk menyambut. Tidak ada kesan sempit. Tidak ada rasa sesak. Semuanya terasa lapang, terukur, dan tenang. Saat saya melangkah keluar dari pesawat, udara hangat menyentuh wajah saya. Hangat, tetapi tidak menyengat. Nyaman. Seolah sudah diperhitungkan. Saya berjalan mengikuti arus penumpang, memasuki koridor kedatangan. Langit-langit tinggi, dinding kaca, dan cahaya alami mendominasi ruang. Di sepanjang koridor, layar-layar digital besar menampilkan pemandangan Indonesia. Gunung, laut, hutan, dan kota bergerak perlahan dengan iringan musik yang lembut. Tidak berisik, tidak berlebihan. Hanya cukup untuk membuat orang berhenti sejenak dan melihat. Dan saya memang berhenti. Saya menengadah, memperhatikan detail yang biasanya saya lewatkan. Saya menyadari bahwa selama ini saya sering mengukur kemajuan dengan satuan besar, gedung tertinggi, teknologi tercanggih, sistem paling rumit. Namun di sini kesan yang saya terima justru datang dari keteraturan dan rasa nyaman yang konsisten. Di tengah perjalanan menuju imigrasi, sesuatu yang tidak saya duga muncul. Sebuah robot berwarna putih bergerak mendekat. Tingginya hampir setara anak remaja. Gerakannya stabil, tidak kaku. Robot itu berhenti di hadapan kami dan menyampaikan informasi dengan suara yang jelas dan tenang. Dalam bahasa Mandarin, saya terdiam. Bukan karena robot itu ada, melainkan karena ia berfungsi dengan alami. Tidak sebagai pajangan, tidak sebagai gimik. Ia membantu, mengarahkan, dan bergerak pergi setelah tugasnya selesai. Saya melanjutkan langkah menuju imigrasi dengan perasaan yang semakin sulit saya definisikan. Gerbang otomatis berjajar rapi. Proses pemeriksaan berlangsung cepat. Paspor dipindai, wajah dikenali, pintu terbuka. Seluruh proses selesai dalam hitungan detik. Tidak ada antrean panjang. Tidak ada ketegangan. Saya melangkah melewati pintu itu dan berhenti sejenak di sisi lain. Bukan untuk menunggu siapapun, melainkan untuk menenangkan pikiran saya sendiri. Karena satu hal mulai terasa jelas. Bandara ini tidak dibangun untuk membuat orang kagum, melainkan untuk membuat orang percaya. Di area pengambilan bagasi, penumpang dari berbagai negara bergerak dengan ritme yang sama. Bahasa yang terdengar beragam. Wajah yang berbeda-beda. Indonesia tidak terasa tertutup. Ia terasa terbuka. Percaya diri menerima siapapun yang datang. Saat saya akhirnya keluar ke area kedatangan, delegasi penyambut sudah menunggu. Papan selamat datang tertulis rapi dalam bahasa Mandarin dan Indonesia. Segalanya terasa dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya menarik napas panjang. Indonesia kembali membuat saya keliru untuk kesekian kalinya, dan kali ini dengan cara yang jauh lebih nyata. Dan di sanalah saya menyadari, jika bandara saja sudah mengguncang keyakinan saya, maka apa yang akan terjadi ketika saya melihat Sekolah-Sekolahnia secara langsung? Saya naik ke dalam bus dengan perasaan yang masih belum stabil. Pendingin udara bekerja halus. Kursi-kursi tersusun rapi. Di setiap tempat duduk sudah tersedia air minum, makanan ringan, dan buku panduan. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang terasa dibuat-buat. Semuanya fungsional. Seolah memang sudah terbiasa menerima tamu dari berbagai penjuru dunia. Bus mulai bergerak meninggalkan area bandara. Saya menoleh ke jendela. Jalan tol terbentang lebar di depan kami, terang oleh lampu-lampu yang tertata rapi. Kendaraan bergerak tertib. Tidak ada kebisingan yang kacau. Tidak ada kekacauan visual yang selama ini tanpa sadar saya asosiasikan dengan kota besar di negara berkembang. Jakarta tidak menyambut saya dengan hiruk-pikuk. Ia menyambut saya dengan keteraturan. Gedung-gedung tinggi mulai bermunculan di kejauhan. Siluetnya semakin jelas seiring bus melaju. Menara kaca, bangunan perkantoran modern, hotel-hotel besar, semuanya berdiri dengan percaya diri. Tidak mencoba meniru kota lain, tetapi juga tidak terlihat tertinggal. Saya duduk diam, membiarkan pemandangan itu masuk tanpa saya saring. Lampu-lampu kota memantul di jendela bus seperti aliran cahaya yang tidak putus. Jakarta di malam hari terasa hidup, tetapi tidak agresif. Ia bergerak dengan ritme sendiri, stabil, teratur, dan terasa aman. Saya mulai membandingkan, meski saya tidak berniat melakukannya. Dalam kepala saya, Jakarta selama ini adalah kota yang ramai, padat, dan melelahkan. Namun apa yang saya lihat sekarang tidak sesuai dengan gambaran itu. Kota ini besar, ya, padat, tentu, tetapi ia tidak kehilangan kendali. Di beberapa titik, bus melintas di antara gudang-gudang pencakar langit yang berdiri berdekatan. Cahaya dari jendela-jendela tinggi
membentuk pola yang mengingatkan saya pada pusat kota di banyak negara maju. Perbedaannya hanya satu. Jakarta terasa lebih hangat, lebih manusiawi. Saya menyadari bahwa saya tidak lagi mencari-cari kekurangan. Tanpa saya sadari, sikap saya berubah dari menguji menjadi mengamati, dari bersiap menolak menjadi siap menerima. Perubahan ini tidak datang tiba-tiba, melainkan pelan, konsisten, dan sulit dihentikan. Ketika bus akhirnya berhenti di depan hotel, saya terdiam sejenak. Bangunannya besar, elegan, dan terang. Pintu masuknya terbuka lebar, dijaga rapi, dan terasa aman. Saat saya melangkah turun, saya langsung merasakan suasana yang tenang, seperti memasuki ruang yang sudah disiapkan untuk menyambut. Bukan sekadar melayani, saya melangkah masuk ke lobi. Langit-langit tinggi, lampu gantung berkilau, lantai marmer bersih memantulkan cahaya dengan lembut. Staf hotel menyambut dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Gerakannya ringan, sopan, dan penuh perhatian. Saya berdiri sejenak di tengah lobi, memandangi sekitar. Ini bukan Indonesia yang saya bayangkan. Ini bukan kota yang saya remehkan. Dan untuk pertama kalinya, sejak perjalanan ini dimulai, saya merasakan sesuatu yang jelas. Bukan hanya sistem yang sedang diuji di sini, tetapi cara pandang saya sendiri. Malam itu, sebelum saya naik ke kamar, satu pikiran muncul tanpa saya undang. Jika sebuah kota saja bisa sedemikian terorganisir dan penuh perhatian pada detail, bagaimana dengan sekolah-sekolahnya? Pertanyaan itu mengikuti saya hingga pintu kamar tertutup, dan saya tahu jawabannya akan segera saya temukan. Pintu kamar hotel tertutup perlahan di belakang saya. Suara itu ringan, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat saya berhenti sejenak. Saya berdiri di tengah kamar, tidak langsung meletakkan koper, tidak langsung duduk. Kamar itu luas, tertata rapi, dengan pencahayaan lembut yang terasa menenangkan. Segalanya bersih, tenang, dan tidak berlebihan. Di atas meja kecil dekat jendela, sudah tersedia minuman dan buah segar. Kartu kecil bertuliskan sambutan dalam bahasa Mandarin terletak rapi di sampingnya. Bukan cetakan asal-asalan. Tulisan itu terasa personal, seolah seseorang benar-benar memikirkan siapa tamunya. Saya menarik napas pelan. Detail kecil kembali bekerja. Bukan untuk membuat saya terkesan, tetapi untuk membuat saya merasa diperhatikan. Dan justru itu yang membuat saya tidak nyaman. Karena perhatian semacam ini menuntut saya untuk jujur pada diri sendiri. Saya membuka tirai jendela. Jakarta terhampar di bawah, terang oleh cahaya kota yang tidak tidur. Gedung-gedung tinggi berdiri, berdekatan lampu lampania, membentuk pola yang hidup namun teratur. Jalanan di kejauhan masih bergerak. Kota ini tidak melambat hanya karena hari telah berganti. Saya berdiri cukup lama di sana. Di dalam dada saya ada perasaan asing yang sulit saya namai. Bukan kekaguman, bukan pula euforia. Lebih seperti kesadaran pelan bahwa prasangka yang selama ini saya simpan mulai kehilangan pijakan. Saya duduk di tepi tempat tidur. Seharian ini, Indonesia tidak mencoba meyakinkan saya dengan kata-kata. Tidak ada presentasi, tidak ada klaim besar. Yang saya terima hanyalah pengalaman langsung, tenang, konsisten, dan rapi. Justru, cara itulah yang membuat pertahanan saya semakin lemah. Sebagai pendidik, saya selalu mengatakan bahwa sistem yang baik tidak perlu berteriak untuk diakui. Ia cukup bekerja. Dan malam ini, saya melihat prinsip itu hidup di hadapan saya. Bukan dalam bentuk teori, melainkan realitas. Saya membuka koper, mengeluarkan pakaian untuk esok hari. Besok, kami akan mengunjungi sekolah. Pikiran itu membuat saya berhenti sejenak. Sekolah, disitulah ujian sesungguhnya akan terjadi. Bandara bisa dibuat megah. Kota bisa dirancang modern, hotel bisa dikelola dengan standar internasional. Semua itu bisa dicapai dengan investasi besar. Namun pendidikan membutuhkan lebih dari sekadar uang. Ia membutuhkan sistem, budaya, dan niat jangka panjang. Saya menyadari bahwa saya mulai berharap, bukan berharap Indonesia akan mengecewakan saya, melainkan berharap bahwa apa yang saya lihat sejauh ini tidak berhenti di permukaan. Harapan itu membuat saya waspada terhadap diri saya sendiri. Saya tidak ingin terlalu cepat mengubah kesimpulan. Namun, satu hal sudah jelas. Saya tidak lagi datang sebagai pengamat yang sinis. Malam itu, saya mandi dan berbaring di tempat tidur. Lampu kamar saya redupkan.
Kota Jakarta masih bercahaya di balik tirai. Saya memejamkan mata dengan pikiran yang tidak sepenuhnya tenang, tetapi juga tidak lagi tertutup. Besok, saya akan melangkah ke ruang kelas Indonesia. Dan apapun yang akan saya temui di sana, saya tahu satu hal. Saya tidak akan bisa berpura-pura tidak melihatnya. Pagi itu, saya berangkat dengan perasaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan cemas, bukan pula terlalu bersemangat. Lebih seperti kesiapan yang waspada. Setelah semua yang saya lihat sejak tiba, sekolah yang akan kami kunjungi menjadi penentu. Di sanalah, menurut saya, kebenaran tidak bisa disembunyikan. Tidak ada kota megah atau hotel mewah yang bisa menutupi kenyataan pendidikan di ruang kelas. Bus berhenti di depan gerbang sekolah. Bangunannya tidak menjulang tinggi, tetapi tampil rapi dan modern. 3 lantai, bersih, tertata, dan terasa hidup. Tidak ada kesan institusi tua yang terjebak masa lalu, tetapi juga tidak tampak seperti proyek pamer teknologi. Sekolah ini terlihat bekerja. Saya melangkah masuk bersama rombongan. Koridor sekolah terang, luas, dan bersih. Dindingnya dipenuhi papan informasi digital, bukan poster motivasi kosong, melainkan jadwal, pengumuman, dan aktivitas siswa yang diperbarui secara real-time. Saya memperlambat langkah tanpa sadar, memperhatikan detail yang biasanya luput dari perhatian. Kami memasuki ruang kelas pertama. Pintu terbuka, dan saya berhenti melangkah. Di depan kelas, terpampang papan tulis elektronik besar. Bukan sekadar layar, tetapi pusat aktivitas pembelajaran. Di meja setiap siswa, tersusun tablet pribadi. Tidak ada buku cetak, tidak ada tumpukan kertas, semuanya digital, dan yang paling mengejutkan, semuanya berjalan dengan tenang. Guru di kelas itu mengajar tanpa tergesa. Materi dikirim dari tabletnya, lalu muncul serentak di layar siswa. Anak-anak mencatat, membaca, dan berinteraksi dengan layar mereka seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Saya berdiri di belakang kelas, memperhatikan ekspresi siswa. Tidak ada wajah bosan yang dipaksakan, tidak ada keributan berlebihan. Mereka fokus, bukan karena diawasi, melainkan karena sistemnya mendukung. Pembelajaran mengalir, bukan dipaksa. Saya mengangkat pandangan ke langit-langit. Di sana, layar kecil menampilkan data lingkungan kelas, suhu, kelembapan, kualitas udara. Angka-angka itu bergerak pelan, hidup, dan nyata. Saya baru menyadari bahwa ruang kelas ini tidak hanya dirancang untuk mengajar, tetapi untuk menjaga manusia yang ada di dalamnya. Saya menelan ludah. Ini bukan sekadar teknologi, ini adalah filosofi. Kami berpindah ke ruang berikutnya, laboratorium sains. Setiap siswa memiliki peralatan eksperimen sendiri, tersimpan rapi dalam loker pribadi. Tidak ada rebutan alat, tidak ada menunggu giliran terlalu lama. Semua dirancang agar waktu belajar tidak terbuang. Namun, kejutan terbesar belum datang. Kami tiba di kantin sekolah. Dindingnya transparan, dapur terbuka. Proses memasak terlihat jelas. Kebersihan dijaga tanpa kompromi. Saya melihat sistem penyimpanan bahan makanan dengan pengaturan suhu dan kelembapan. Saya melihat data nutrisi dan alergi siswa tersimpan rapi dalam sistem digital. Di titik itu, saya berhenti membandingkan. Sekolah ini tidak berusaha meniru siapapun. Ia dibangun dengan pemahaman mendalam tentang apa yang dibutuhkan siswa dan guru. Tidak berisik, tidak pamer, tetapi sangat matang. Saya berdiri di sana, di tengah sekolah yang tidak pernah masuk dalam bayangan saya selama puluhan tahun mengajar. Dan, untuk pertama kalinya, saya mengakui satu hal dengan jujur. Jika pendidikan adalah cermin masa depan sebuah bangsa, maka masa depan Indonesia sedang dipersiapkan dengan sangat serius. Perasaan itu menghantam saya pelan, tetapi tepat sasaran. Saya tidak lagi bertanya, apakah Indonesia layak dipelajari? Pertanyaan saya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit. Mengapa saya baru melihat ini sekarang? Kami melangkah keluar dari ruang kelas dengan kepala saya yang masih penuh. Namun kejutan hari itu belum selesai. Kami diarahkan menuju ruang guru. Saya mengira ruangan ini akan menjadi jeda biasa. Tempat minum teh, berbincang singkat, lalu berpindah ke agenda berikutnya. Tetapi begitu pintu terbuka, langkah saya kembali melambat. Ruang guru itu luas, terang, dan sunyi dengan cara yang produktif. Setiap meja tertata rapi. Tidak ada tumpukan kertas, tidak ada map tebal, tidak ada arsip usang yang biasanya memenuhi sudut ruangan guru di banyak sekolah yang pernah saya kunjungi. Di setiap meja terpasang 2 layar komputer besar. Guru-guru duduk fokus,
bekerja dalam keheningan yang tidak menekan. Saya berdiri di satu sudut, mengamati. Layar-layar itu menampilkan sistem yang terintegrasi, presensi siswa, nilai, catatan perkembangan, konseling, komunikasi dengan orang tua, semua berada dalam satu alur kerja digital yang jelas. Tidak terpisah-pisah, tidak membingungkan. Saya merasakan sesuatu yang menusuk pelan di dada saya. Selama bertahan-tahan, saya melihat guru kelelahan bukan karena mengajar, tetapi karena mengurus administrasi. Waktu yang seharusnya digunakan untuk memikirkan siswa habis untuk mengisi laporan, merekap data, dan menyusun dokumen yang seringkali tidak pernah benar-benar dibaca. Namun di ruangan ini, saya melihat hal yang sebaliknya. Guru-guru terlihat tenang, tidak tergesa, tidak frustrasi. Mereka bekerja dengan ritme yang stabil. Sistem di sekitar mereka tidak menuntut, melainkan membantu. Tidak menambah beban, tetapi menghilangkannya. Saya menyadari bahwa ini bukan sekadar soal teknologi. Ini soal kepercayaan. Sekolah ini mempercayai gurunya untuk fokus pada hal paling penting, mendidik manusia, bukan melayani sistem, tetapi didukung oleh sistem. Sebuah perbedaan kecil dalam prinsip, namun berdampak besar dalam praktik. Saya membandingkan dengan pengalaman saya sendiri. Jam-jam panjang setelah pulang sekolah, menuntaskan laporan, memperbaiki administrasi, seringkali tanpa banner-banner yakin apakah semua itu berdampak langsung pada siswa. Saya menerimanya sebagai kewajiban, sebagai bagian tak terpisahkan dari profesi. Di sini, kewajiban itu diurai satu persatu, lalu disederhanakan. Saya berdiri lebih lama dari yang saya sadari, bukan karena tidak mengerti sistemnya, tetapi karena saya sedang mencerna satu kenyataan yang sulit saya bantah. Sekolah ini tidak hanya memikirkan murid, tetapi juga memanusiakan guru. Dan di titik itu, saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan selama bertahan-tahan mengajar. Rasa iri yang sehat, bukan iri pada fasilitasnya, bukan iri pada teknologinya, melainkan iri pada ruang yang diberikan kepada guru untuk menjadi pendidik seutuhnya. Ketika kami akhirnya bersiap meninggalkan ruang guru, saya tahu bahwa sesuatu dalam diri saya telah berubah. Saya tidak lagi berdiri sebagai pengamat luar. Saya mulai merasa terlibat, terpanggil untuk memahami lebih dalam. Karena jika sistem seperti ini bisa berjalan di sini, maka dunia pendidikan yang selama ini saya yakini sebagai puncak ternyata bukan satu-satunya kemungkinan. Dan di saat itulah saya menyadari pembelajaran terbesar dalam perjalanan ini bukan datang dari murid Indonesia, melainkan dari cara Indonesia memperlakukan gurunya. Kami duduk mengelilingi beberapa meja panjang di sebuah ruangan yang terasa hangat. Bukan karena suhu udara, tetapi karena suasananya. Inilah sesi pertukaran dengan guru-guru Indonesia. Tidak ada podium, tidak ada jarak resmi, tidak ada kesan pamer pencapaian. Dan justru disitulah saya mulai kehilangan pijakan lama saya. Saya memperhatikan wajah-wajah di hadapan saya. Mereka tidak jauh berbeda dari saya. Ketika masih muda, usia 30-an hingga 40-an, sorot mata yang hidup dan sikap yang tenang. Tidak ada aura merasa lebih unggul. Tidak ada keinginan untuk mengesankan tamu asing. Mereka hadir apa adanya. Sejak awal, saya bersiap mendengar kekaguman terhadap sistem pendidikan kami. Itu hal yang biasa. Dalam banyak kunjungan internasional, saya sering berada di posisi itu. Menjadi rujukan, menjadi contoh. Namun yang saya temukan di sini, justru sebaliknya. Mereka berbicara dengan rendah hati. Bukan rendah diri, tetapi rendah hati yang matang. Mereka mengakui kekuatan sistem kami dengan jujur, tetapi tidak menempatkan diri mereka sebagai pihak yang tertinggal. Tidak ada nada mengejar, tidak ada rasa inferior. Mereka berbagi praktik mengajar seolah sedang bertukar alat kerja, bukan membandingkan status. Saya menyadari bahwa kerendahan hati seperti itu tidak mungkin muncul dari sistem yang rapuh. Ia hanya lahir dari kepercayaan diri yang tenang. Saya melihat bagaimana mereka membuka tablet, menunjukkan aplikasi pelatihan guru, studi kasus, dan materi ajar yang bisa langsung diterapkan. Tidak ada presentasi panjang, tidak ada bahasa teknis berlebihan. Semuanya praktis, membumi, dan dekat dengan realitas kelas. Di titik itu, ego profesional saya tersentuh. Bukan dilukai, tetapi disentuh dengan cara yang tidak bisa saya bantah. Mereka tidak mencoba membuktikan apapun, mereka hanya menunjukkan bagaimana mereka bekerja. Dan justru karena itulah, semua yang mereka tunjukkan terasa kuat. Saya menyadari bahwa selama ini saya sering menyamakan kemajuan dengan kompleksitas. Semakin rumit sistemnya,
semakin saya anggap maju. Namun di hadapan saya sekarang, kemajuan justru hadir dalam bentuk kesederhanaan yang matang, pelatihan guru yang berkelanjutan, jam belajar yang jelas, akses materi yang setara, komunikasi dengan orang tua yang transparan. Semua itu tidak dibicarakan sebagai kebijakan besar, melainkan sebagai kebiasaan sehari-hari. Saya duduk diam lebih lama dari yang saya rencanakan. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, saya tidak merasa perlu membandingkan, tidak merasa perlu menilai siapa lebih unggul. Yang saya rasakan hanyalah keinginan tulus untuk memahami. Dan di sanalah saya tersadar. Selama ini saya terlalu sering mengukur dunia pendidikan dari atas, dari sudut pandang sistem besar dan reputasi global. Padahal pendidikan sejati sering tumbuh dari bawah, dari guru yang didukung, dihargai, dan dipercaya. Ketika sesi itu berakhir, saya berdiri dengan perasaan yang jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Bukan karena kelelahan, tetapi karena saya sedang menata ulang posisi diri saya sendiri. Saya datang ke Indonesia dengan keyakinan bahwa saya akan menilai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saya sedang belajar, dan guru-guru Indonesia ini tidak pernah menggurui saya. Saya kembali ke hotel lebih malam dari jadwal semula. Hari itu terasa panjang, bukan karena lelah fisik, melainkan karena kepala saya terus bekerja. Terlalu banyak hal yang saya lihat, terlalu banyak keyakinan lama yang bergeser. Ketika jam di ponsel menunjukkan angka yang hampir menyentuh tengah malam, saya justru tidak merasa ingin langsung tidur. Saya berdiri sebentar di lobi hotel, menimbang sebuah keputusan kecil yang terasa tidak biasa bagi saya. Berjalan sendirian di malam hari di negara asing. Biasanya, saya tidak akan melakukannya. Bahkan di kota sendiri, saya jarang keluar larut malam tanpa keperluan penting. Usia dan pengalaman membuat saya lebih berhati-hati. Terlalu banyak cerita tentang risiko, terlalu banyak asumsi yang tanpa sadar saya bawa. Namun malam itu, dorongan kecil muncul, bukan dorongan nekat, melainkan rasa ingin tahu yang lembut. Jakarta hari ini telah menunjukkan sisi yang tidak saya kenal, dan entah mengapa, saya ingin melihat satu hal lagi. Bagaimana kota ini bernapas ketika tidak sedang dipamerkan. Saya melangkah keluar hotel. Udara malam terasa hangat dan bersih. Lampu jalan menerangi trotoar dengan terang yang merata. Tidak ada sudut gelap yang mencurigakan. Tidak ada rasa terancam yang biasanya muncul ketika berada di tempat asing. Saya berjalan pelan, memperhatikan sekitar. Beberapa orang masih lalu lalang. Ada yang berjalan santai. Ada yang berhenti sejenak di tepi jalan. Kota ini tidak tidur, tetapi juga tidak gaduh. Segalanya terasa seimbang. Beberapa meter dari hotel, saya melihat pemandangan yang membuat langkah saya melambat. Seorang perempuan berolahraga sendirian. Ia berlari kecil dengan earphone di telinga. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Tidak ada rasa waspada berlebihan di wajahnya. Ia tampak sepenuhnya hadir, menikmati malamnya sendiri. Saya terdiam. Bagi saya, ini bukan pemandangan biasa. Seorang perempuan jogging sendirian hampir tengah malam di kota besar. Dalam banyak kota yang saya kenal, pemandangan seperti ini nyaris mustahil. Saya melangkah lebih jauh. Tidak lama kemudian, saya melihat pasangan lanjut usia mendorong kereta bayi. Bayi itu tidur nyenyak, sementara mereka berjalan santai, berbincang pelan. Tidak ada rasa tergesa, tidak ada ketakutan. Wajah mereka tenang, seperti orang-orang yang percaya pada lingkungan di sekitarnya. Di titik itu, saya berhenti sepenuhnya. Semua teori tentang keamanan kota, statistik, dan laporan resmi tiba-tiba terasa jauh. Yang berdiri di hadapan saya adalah bukti paling sederhana. Manusia berani menjalani hidup normal karena merasa aman. Saya melanjutkan berjalan hingga menemukan minimarket yang terang benderang. Pintu terbuka. Di dalamnya, suasana biasa, bersih, dan lengkap. Saya membeli makanan sederhana, lalu duduk di kursi kecil di depan toko. Di sana, di tengah malam Jakarta, saya menyadari bahwa rasa aman tidak selalu dihadirkan oleh penjagaan ketat atau kontrol berlebihan. Kadang, ia hadir karena sistem bekerja, masyarakat saling menjaga, dan kota dibangun dengan niat yang benar. Saya kembali ke hotel dengan langkah yang lebih ringan. Bukan karena saya telah menyingkirkan semua kekhawatiran, tetapi karena saya telah kehilangan alasan untuk mencurigai. Indonesia, sekali lagi, tidak sedang berusaha meyakinkan saya. Ia hanya menjalani dirinya sendiri. Dan itu cukup untuk membuat saya bertanya ulang tentang banyak hal yang selama ini saya anggap pasti. Waktu 1 minggu berlalu tanpa memberi saya kesempatan untuk bersiap. Hari terakhir,
datang terlalu cepat. Pagi itu, saya berdiri di dalam kamar hotel dengan koper terbuka di lantai. Pakaian sudah hampir semuanya terlipat rapi, tetapi tangan saya bergerak lebih lambat dari biasanya. Ada jeda di setiap gerakan, seolah tubuh saya tahu bahwa sesuatu akan berakhir. Saya menoleh ke jendela. Jakarta terlihat berbeda di pagi hari. Cahaya matahari memantul di permukaan gudan-gudan tinggi, menciptakan kilau lembut yang tidak menyilaukan. Kota ini tidak terlihat tergesa, tidak pula malas. Ia bergerak dengan keyakinan yang tenang, seperti seseorang yang tahu kemana ia menuju. Saya menyadari bahwa perasaan saya pun telah berubah. Seminggu lalu, saya tiba dengan kepala penuh keraguan. Kini, saya bersiap pulang dengan dada yang terasa berat. Bukan karena lelah, melainkan karena ada bagian dari diri saya yang tertinggal di sini. Di ruang kelas, di ruang guru, di percakapan yang tidak menggurui, dan di malam-malam Jakarta yang aman dan manusiawi, saya menutup koper. Suara resleting itu terasa lebih keras dari biasanya, seolah menandai sesuatu yang sedang saya paksa selesai. Saya menarik napas panjang, lalu melangkah keluar kamar. Di lobi hotel, wajah-wajah yang saya kenal terlihat serupa dengan perasaan saya sendiri. Tidak ada yang berbicara banyak. Tidak ada canda perpisahan. Semua berjalan dengan ekspresi tenang yang menahan emosi. Kami tidak perlu saling bertanya. Kami tahu. Di dalam bus menuju bandara, suasana benar-benar sunyi. Tidak seperti saat kami tiba, ketika keraguan memenuhi ruang. Kini, keheningan ini terasa berbeda. Ia penuh, syarat. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri, mencerna apa yang telah mereka lihat dan rasakan selama seminggu ini. Saya menatap keluar jendela bus, mengikuti jalan yang perlahan menjauh dari pusat kota. Saya mencoba menghafalkan pemandangan, pepohonan, gedung, langit Jakarta, seolah takut tidak akan melihatnya lagi. Dan disitulah saya menyadari sesuatu yang jujur. Saya tidak ingin pulang, bukan karena saya meninggalkan rumah, tetapi karena saya baru saja menemukan pemahaman baru tentang dunia pendidikan dan tentang diri saya sendiri. Pulang berarti membawa pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Pulang berarti menjelaskan perubahan yang bahkan belum selesai saya pahami. Di bandara, langkah saya terasa berat. Semua proses berjalan lancar, terlalu lancar. Tidak ada hambatan yang bisa saya jadikan alasan untuk menunda. Ketika akhirnya saya duduk di kursi pesawat dan mengencangkan sabuk pengaman, dada saya terasa penuh. Saya menatap keluar jendela sekali lagi. Saat pesawat mulai bergerak, perasaan yang saya tahan sejak pagi akhirnya menguat. Bukan kesedihan yang meledak, melainkan rasa kehilangan yang tenang. Dan justru itu yang membuatnya sulit dihadapi. Saya menyadari bahwa Indonesia tidak hanya mengajari saya tentang sistem pendidikan. Ia mengajari saya tentang kerendahan hati, tentang keberanian untuk berubah, bahkan di usia ketika perubahan terasa tidak perlu. Dan ketika pesawat mulai lepas landas, saya tahu satu hal dengan pasti. Perjalanan ini belum benar-benar selesai. Ia baru saja dimulai. Pesawat sudah berada di udara ketika saya akhirnya berhenti, berpura-pura kuat. Getaran halus di badan pesawat menjadi satu-satunya suara yang menemani. Lampu kabin diredupkan. Sebagian penumpang mulai memejamkan mata. Sebagian lagi sibuk dengan layar masing-masing. Saya duduk diam, menatap lurus ke depan, berusaha menjaga wajah tetap tenang. Namun dada saya semakin sesak. Awalnya hanya rasa penuh yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang naik perlahan dari dalam, menekan tenggorokan saya sedikit demi sedikit. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahannya. Saya tidak ingin menangis. Saya tidak ingin terlihat rapuh. Tapi tubuh saya tidak sepakat. Air mata jatuh tanpa peringatan. Satu, lalu satu lagi. Saya mengangkat tangan untuk menyekanya dengan gerakan yang canggung. Saya berharap tidak ada yang memperhatikan. Namun ketika saya melirik ke samping, saya melihat hal yang membuat dada saya semakin berat. Saya tidak sendirian. Beberapa rekan duduk dengan kepala tertunduk. Ada yang menutup wajah dengan tangan, ada yang menatap jendela terlalu lama, ada yang mengeluarkan sapu tangan dengan gerakan pelan, seolah takut emosinya akan terdengar. Tidak ada isak, tidak ada suara, hanya keheningan yang dipenuhi kesadaran yang sama. Seminggu lalu kami datang dengan rasa meremehkan, dengan keyakinan bahwa perjalanan ini tidak akan memberi apa-apa, dengan prasangka yang kami anggap rasional dan profesional. Dan kini, kami pulang dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Saya menangis, bukan karena Indonesia terlalu baik. Saya menangis karena saya sadar betapa sempitnya
cara pandang saya selama ini. Selama puluhan tahun, saya mengajar murid-murid saya untuk tidak menilai sebelum memahami. Namun nyatanya, saya sendiri telah menilai sebuah bangsa hanya dari cerita yang tidak pernah saya cek kebenarannya. Indonesia tidak datang untuk membuktikan dirinya pada saya. Sayalah yang dipaksa bercermin. Di balik air mata itu, saya merasakan kelegaan yang aneh. Seperti seseorang yang akhirnya mengakui kesalahan lama tanpa harus mencari pembenaran. Tidak ada rasa malu. Tidak ada penyesalan yang berisik. Hanya kesadaran yang jujur dan dalam. Pesawat terus melaju, membawa kami kembali ke tanah yang telah kami kenal sepanjang hidup kami. Namun saya tahu, ketika kami mendarat nanti, kami tidak akan sepenuhnya pulang sebagai orang yang sama. Saya menutup mata. Dalam gelap itu, bayangan sekolah-sekolah Indonesia kembali muncul. Wajah para guru, ruang kelas yang hidup, kota yang aman, sistem yang bekerja tanpa berteriak. Semua itu membentuk satu kesimpulan yang sederhana, namun berat. Indonesia tidak mengejar pengakuan, ia sedang membangun masa depan. Dan saya, seorang guru yang merasa telah melihat segalanya, baru saja menyadari bahwa saya masih sangat perlu belajar. Air mata itu akhirnya berhenti. Namun jejaknya tertinggal jauh lebih dalam dari yang saya duga.